Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang saya rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda tentunya sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, rangkaian diskusi dilakukan Badan Keahlian DPR RI untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam membahas rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Sejumlah poin penting dibahas bersama para akademisi untuk meningkatkan akuntabilitas kementerian lembaga yang memiliki data publik. Badan Keahlian DPR RI mengajak partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam membahas rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI, salah satunya RUU Satu Data Indonesia. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam BK DPR RI, Lydia Suryani Widayati mengatakan, pihaknya telah menggelar rangkaian diskusi untuk menjaring partisipasi masyarakat, termasuk dengan perguruan tinggi. Ia mengungkapkan, sejumlah poin yang perlu dibahas bersama para akademisi adalah terkait perkembangan dunia digital, transparansi, dan integrasi lembaga pengelola data untuk meningkatkan akuntabilitas kementerian lembaga yang memiliki data publik. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR selalu menjaring partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan yang seluas-luasnya guna penyempurnaan penyusunan NA dan RUU. Dan NA-RUU ini merupakan inisiasi dari Bapak Agung, Ketua BURT, dan alhamdulillah sebetulnya ini draft secara kasar ini sudah ada, namun masih perlu konsultasi publik untuk menguji konsep yang sudah disusun ini. Dan tentunya pentingnya RUU pengaturan RUU Satu Data ini terkait dengan perkembangan dunia digital juga. Untuk mengakses informasi dari suatu lembaga di Indonesia sejauh ini masih memiliki proses yang berbelit-belit. Terlebih, pemerintah memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian lembaga dan Pemda. Sehingga perbedaan data dan sumber informasi menjadi salah satu akar permasalahan yang dapat diuraikan dengan RUU Satu Data Indonesia. Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Edukasi masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu secara netral penting dilakukan dalam menciptakan netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong Bawaslu mengajak peran serta masyarakat dalam menciptakan netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengatakan, masyarakat perlu diberi pemahaman untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu secara netral, seperti mencegah dan melaporkan oknum ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Ia berharap masyarakat berani melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN yang ada di tiap daerahnya. Khususnya kawan-kawan anggota TNI, Polri, kemudian ASN, kemudian perangkat desa, kepala desa, kemudian karyawan BUMN, BUMD untuk benar-benar netral. Jadi sekali lagi untuk benar-benar netral. Karena di beberapa daerah kabupaten kota, saya melihat ada beberapa kepala desa yang mulai diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kemudian juga terjadi di Pati dan Gerobokan, ada beberapa kepala desa yang dikumpulkan oleh caleg tertentu untuk mendukung pasangan presiden tertentu. Kalau tidak mau, itu diancam dana-dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota akan diaudit oleh BPK. Tentu kalau berbicara audit BPK, teman-teman kepala desa itu takut. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada caleg yang melakukan intimidasi terhadap kepala desa maupun mungkin bupati, tolong untuk dihentikan. Ketidaknetralan ASN akan mencederai demokrasi, merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Dan dikhawatirkan target-target pemerintah di tingkat daerah maupun pusat tidak tercapai dengan maksimal. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian Dewan berkomitmen untuk memberikan data yang berkualitas yang dinilai penting dalam mendukung kinerja kedewanan. Dan saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI berkomitmen untuk memberikan data yang berkualitas untuk mendukung tugas kedewanan agar menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. DPR RI butuh informasi dan kajian mendalam agar menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Badan Keahlian DPR RI berkomitmen memberikan data yang berkualitas dalam mendukung kinerja kedewanan dengan mengintegrasikan berbagai data yang ada. PLT Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI Ari Mulyanta Ginting menjelaskan, Badan Keahlian DPR RI akan berintegrasi dengan alat kelengkapan Dewan dan perguruan tinggi dengan memberi akses informasi seputar hasil rapat dan kunjungan DPR RI untuk diolah menjadi kajian dan data yang akurat. Badan Keahlian di tengah, ada alat kelengkapan Dewan, dan berikutnya di sebelah kanan adalah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang telah bekerjasama dengan Badan Keahlian. Nah ini penting nih, karena salah satu putusan MK itu adalah meningkatkan meaningful participation public. Nah bagaimana kita itu menyerap aspirasi bukan hanya melalui jalurnya sosial media saja, tapi langsung konkret. Perguruan tinggi itu bisa memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang, terhadap mengkritisi produk yang sudah kita buat. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentio Samsul menyebut, integrasi data antar stakeholder dapat menghasilkan informasi berkualitas yang akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Ia berharap DPR RI dan Badan Keahlian akan menjadi rujukan nasional perihal informasi kebijakan publik. Iya, utama dan terpercaya. Ya, jadi kalau orang sudah artinya DPR, Badan Keahlian menjadi referensi ya, tidak hanya referensi anggota DPR tapi juga menjadi referensi nasional ya tentang. Jadi kalau orang mau tahu tentang DPR ya mestinya mereka tanyanya itu ke Badan Keahlian gitu, dan Badan Keahlian bisa memberikan data yang akurat. Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari BKSAP DPR RI yang menilai banyak nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang bisa diadaptasi untuk aksi perubahan iklim. Di sini pemirsa, nilai ini bisa menjadi bukti komitmen Indonesia di kalangan internasional. Sejumlah peneliti dan pegiat lingkungan berpendapat kearifan lokal memiliki peran penting dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai Indonesia kaya akan kearifan lokal yang bisa diadaptasi untuk aksi perubahan iklim dan menjadi bukti komitmen Indonesia di kalangan internasional. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma berpendapat, telah banyak kearifan lokal di Indonesia yang memberi dampak positif untuk mendukung aksi perubahan iklim. Hal itu sejalan dengan komitmen negara-negara di dunia termasuk Indonesia sesuai Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Kearifan lokal Indonesia tidak mengeksploitasi, melainkan sinergi dan keharmonisan filosofi dengan alam. Untuk itu, kearifan lokal Indonesia perlu terus disuarakan dalam berbagai forum internasional, agar semakin banyak kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia yang berkolaborasi untuk mengatasi perubahan iklim. Juga kita menyampaikan filosofi-filosofi yang ada di Indonesia. Nah, karena memang kebetulan saya dari Bali, kearifan lokal Bali seperti konsep subak atau irigasi pengairan juga memberi contoh tidak menggunakan energi yang merusak lingkungan ataupun fossil fuel, tapi bersinergi dengan alam dengan menggunakan gravitasi, air mengalir dari gunung, dari danau menuju laut, tapi mengaliri semua sawah yang ada. Putu Supatma juga menyoroti komitmen negara-negara maju yang lambat dalam merealisasikan pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk aksi perubahan iklim seperti yang dijanjikan pada tahun 2020 lalu. Tiap negara membutuhkan kerjasama multilateral dalam menjaga pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.
Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pemilu 2024 yang mencapai 71,3 triliun rupiah agar tepat sasaran dan mengingatkan masyarakat di wilayah 3T harus terjangkau dan terjamin untuk memberikan hak suaranya. Untuk pemilu 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga 71,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, anggota DPR RI mengingatkan masyarakat di wilayah 3T harus terjangkau dan terjamin untuk memberikan hak suaranya. Putri Komarudin mengakui, kondisi geografis Indonesia berbeda-beda dan menjadi tantangan dalam mendistribusikan logistik pemilu 2024, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah 3T. Namun, masyarakat di wilayah tersebut jangan sampai terabaikan dan tidak bisa memberikan hak suaranya pada 14 Februari 2024. Anggaran sebesar itu tentu kita berharap seluruh masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi stigma negatif tentang kampanye, tentang pemilu yang masih marak gitu di antara masyarakat, itu harus pelan-pelan kita yakinkan juga kepada masyarakat supaya mereka berkeinginan untuk pergi ke TPS nanti pada tanggal 14 Februari. Sehingga anggaran 70 triliun itu tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi ya harapannya seluruh pihak penyelenggara, tentu terutama KPU dan juga Bawaslu, ini bisa memastikan logistiknya sampai, pemilunya berjalan dengan jujur dan adil dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten kota, dan yang terpenting adalah kita semua sebagai warga negara bisa menjaga kondusivitas dari pemilu yang sekarang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari nanti. Putri Komarudin menilai, menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024, penyelenggara pemilu tingkat daerah harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di daerah terpencil dan wilayah 3T agar memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya memberikan hak suara pada pemilu 2024. Dodi dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, petugas KPPS menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Dan beberapa waktu ini marak diberitakan dugaan pemotongan anggaran pelantikan KPPS pada pemilu 2024. Lantas, pemirsa, bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Jangan kemana-mana, karena informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, kesejahteraan para petugas KPPS dalam pemilu kali ini menjadi perhatian serius bagi anggota DPR RI. DPR kerap menyuarakan payung hukum yang menjamin penyaluran anggaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu ad hoc tahun 2024. Apalagi nih Dadi, berkaca dari pemilu tahun 2019 yang lalu, ada sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Dan maka sangat penting nih pemirsa untuk memberikan jaminan kesehatan bagi para petugas KPPS biar pemilunya berjalan dengan lancar. Lebih lancar juga lebih aman ya. Iya. Dan di sini DPR RI menilai meski masa kerja anggota Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024 hanya 1 bulan, jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Maraknya pemberitaan terkait dugaan pemotongan anggaran pelantikan petugas KPPS di berbagai daerah yang berimbas pada kesejahteraan petugas KPPS
DPR mendesak KPU RI mengambil langkah tegas, segera melakukan cek dan recheck, serta klarifikasi di lapangan atas peristiwa tersebut agar tidak memicu kegaduhan jelang masa pencoblosan. Berkaca dari tragedi pemilu 2019 yang menelan banyak korban jiwa, DPR RI menilai KPU harus lebih memperhatikan kesejahteraan petugas KPPS sebagai garda terdepan penyelenggara pemilu 2024. Maka Komisi 2 DPR juga mendorong Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan payung hukum bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkan anggaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas KPPS tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mengatakan, Komisi 9 DPR sudah mengusulkan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial bagi petugas KPPS pemilu 2024. Namun, waktu perekrutan petugas KPPS yang sangat dekat dengan penyelenggaraan pemilu menyulitkan pendataan petugas KPPS. Kurniasi menambahkan, perlu ada upaya penelusuran kesehatan terhadap para petugas KPPS untuk memastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi wacana kami di Komisi 9 DPR RI untuk mengusulkan agar semua panitia pelaksana penyelenggara pemilu sampai ke level TPS ini harus ada proteksi. Kita harus belajar dari kasus 2019. Begitu banyak panitia teman-teman KPPS yang gugur karena tidak tertolong, karena kelelahan ya menghitung suara dan sebagainya. Walaupun hari ini sudah dibantu dengan sistem digital, Sirekap dan sebagainya, tetapi harus tetap diantisipasi bagaimana kalau terjadi sakit berkepanjangan ataupun sakit karena kelelahan ya, dan kemudian terjadi nauzubillah min dzalik, kita tentu saja tidak berharap dan tidak berdoa ada korban jiwa gitu ya, tetapi harus diantisipasi. Dan satu-satunya perlindungan yang paling pas adalah memberikan BPJS Tenaga Kerja kepada semua petugas sampai di level TPS, dan screening kesehatan yang dilakukan itu menjadi starting awal untuk bisa memberikan perlindungan kesehatan terhadap semua panitia sampai ke level KPPS ataupun di level TPS. Meski Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran bagi gubernur maupun wali kota dan bupati se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, termasuk dukungan pendanaan, Muhammad Toha memahami kekhawatiran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan tanpa payung hukum yang jelas. Jadi tadi saya minta Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan payung hukum berupa surat perintah atau surat edaran agar pemerintah kabupaten, kota, provinsi ini menganggarkan ya untuk premi bagi para penyelenggara pemilu ad hoc ya agar tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan mereka tentunya sudah punya, hampir semua orang sudah punya ya. Tapi ketenagakerjaan itu penting dan itu kecil, preminya itu 9.000 sampai 11.000 kalau nggak salah. Kalau meninggal itu dapat 50-an juta karena 48 kali honor mereka 1,1 itu. Kemudian kalau sakit ya, sakit akibat kerja itu bisa di cover sampai sesembuhnya di rumah sakit. Itu yang kita inginkan agar mereka bisa bekerja dengan tenang juga. DPR RI menilai meski masa kerja petugas KPPS hanya 1 bulan, jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Mengingat beban kerja dan risiko yang ditanggung cukup berat dalam melaksanakan tugas, mulai dari waktu pencoblosan hingga penghitungan suara pemilu serentak 2024 mendatang. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, dan juga ini tentunya pemirsa siapa tidak tahu dengan Danau Toba ini, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi salah satu ikon pariwisatanya. Ya, itu salah satu menjadi super prioritas masyarakat Sumatera Utara ya. Pariwisata Indonesia tadi. Betul sekali. Dan selain itu pemirsa, ternyata banyak keunikan dari danau ini yang dapat kita temukan. Dan jangan kemana-mana nih, saksikan TVR 9 setelah ini.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berbicara Danau Toba, hal utama yang terbesit dalam pikiran pasti adalah Sumatera Utara dan juga legenda Samosir yang menjadi salah satu legenda dari masyarakat Sumatera Utara. Dan tadi selain terkenal akan legenda masyarakatnya, di sini juga ternyata Danau Toba termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Tentunya banyak keunikan dan juga keistimewaan lainnya yang dapat kita jumpai seputar Danau Toba. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan informasi lengkapnya jalan-jalan ke Danau Toba dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Danau Toba, danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari. Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh, Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi.
Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km. Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba! Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.